Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing ya ngerjain soal passive voice. Don't worry, be happy. Miss Febri here kan kasih tips dan triknya buat kamu. Kamu nggak harus ya hafal 16 tenses, tapi kamu cukup mengenal tenses dari bentuk kata kerjanya saja. Kemudian kamu menggunakan to be yang tepat, kemudian subjek diubah menjadi objek pronoun. Ya, sesimpel itu saja. Oke, nah di dalam tugas kalian itu tenses yang digunakan hanya 5 ya. Itu simple present, cirinya kata kerja yang digunakan adalah verb 1 untuk subjek A, you, Dewi, kemudian verb es atau s untuk subjek she, he, it, dan yang selanjutnya adalah simple past. Simple past cirinya kata kerjanya menggunakan verb 2 atau past tense. Nah, contohnya eat, at, eaten. Nah, verb 2 nya adalah at. Untuk present continuous cirinya adalah to be plus verb ing. Sedangkan present perfect itu have plus verb 3. Have itu adalah auxiliary untuk Ayu, Dewi, dan has untuk she, he, it. Kemudian future tense itu cirinya diikuti dengan will dan verb base, verb atau verb zero. Oke, nah untuk subjek dan objek pronounnya ketika I berubah menjadi me, you, tetap, they, them, we, us, she, her, he, him, it, tetap ya. Oke, nah passive voice itu rumusnya subjek plus be plus verb 3 plus objek. Nah, kita langsung ke soal. Oke student, kita akan mengerjakan teks 8. Turn the verbs in the following sentences into the passive voice, but do not change the tenses. Jadi kita disuruh merubah kalimat, ini adalah kalimat aktif semua, kita rubah ke kalimat pasif, tapi kita tidak boleh merubah tensesnya ya. Jadi kita tidak boleh merubah keterangan waktunya. Okay, start from number 1. They speak French at this shop. Speak adalah kata kerja yang pertama, speak. Oke, karena kita tahu bahwa ini adalah verb 1, maka adalah rumus simple present tense. Jadi, rumus kalimat pasifnya bagaimana? Oke, rumusnya adalah subjek plus to be plus verb 3 plus objek. To be-nya is MR, jadi tergantung nanti subjeknya ini siapa ya. They speak French at this shop. They di sini, they-nya adalah subjek, speak-nya verb, dan ini French-nya adalah objeknya. Di kalimat pasif, maka objek itu menjadi subjek. Maka jawabannya adalah French is spoken by them at this shop. Kenapa to be-nya is? Karena ini kita anggap adalah satu orang, jadi ini adalah singular subject, maka to be-nya juga to be singular. Bahasa Prancis dikatakan atau dibicarakan oleh mereka di toko ini. Jadi kalimat pasif itu artinya di atau terjadi is spoken. Nah, verb 3 dari speak adalah spoken. Kita tahunya dari mana? Kita bisa cek di kamus yang tengah-tengah,
apakah itu regular atau irregular itu nanti bisa dicek ya. Nah, speak, spoke, and spoken. Spoken ini termasuk kata kerja yang irregular. Next, for number 2, somebody stole my car. Oke, kita lihat kata kerjanya adalah stole. Stole adalah verb 1, verb 2, atau verb 3. Ini adalah verb 2. Verb 2 ya. Oke, jadi karena kita tahu ini adalah verb 2, maka pasti rumusnya adalah simple past tense. Nah, untuk kalimat pasif di simple past tense kita rumus gunakan adalah subject plus was or were plus verb plus object. Jadi my car, oke, subjeknya adalah, maka jawabannya adalah my car was stolen by somebody. Stolen adalah verb 3 dari steal, stole, and stolen. Jadi kalau kalian tidak hafal, maka kalian harus sering-sering membaca kamus yang tengah-tengah itu ya, dihafalkan untuk 1, 2, dan 3-nya. Next, for number 3, they have sent the books to the wrong address. Kita tandai kata have sent. Have sent ini adalah ciri kalau kita menggunakan have atau has, itu ciri dari perfect ya, present perfect. Nah, rumusnya untuk kalimat pasifnya adalah subject plus has or have plus been plus verb 3. Oke, been di sini artinya sebagai to be-nya. Karena kenapa been to be-nya nggak is MR? Karena has atau have ini adalah harus selalu diikuti dengan verb 3. Jadi been ini adalah to be yang bentuk ketiga. Jadi jawabannya adalah the books have been sent by them to the wrong address. Di sini ciri kenapa kita nggak pakai has, karena ini adalah the books. Books itu plural, jamak, maka di sini harus digunakan yang untuk auxiliary yang jamak. Oke, buku-buku itu telah dikirim oleh mereka ke alamat yang salah. Next, for number 4, somebody will bring the orange juice. Will, di sini ciri tensesnya kita tahu di sini will ya. Will itu ciri dari future tense. Future tense. Oke, karena ini adalah future tense, maka rumus kalimat pasifnya adalah subject plus will plus be plus verb 3 plus object. Kenapa di sini tetap be nggak is MR? Karena ini adalah kata will. Will ini adalah modal, jadi modal itu selalu diikuti dengan verb base. Nah, to be dasar adalah be, been, dan been ya. Jadi kita pilih yang nomor 1 itu yang nomor dasar nomor 0 itu be. Will be artinya dia nanti. Oke, jadi jawabannya adalah the orange juice will be brought by somebody. Jus jeruk itu akan dibawa oleh seseorang. Verb 3 dari bring adalah brought ya, bring, brought. Next, for number 5, this is present perfect ya. Present perfect rumusnya sama seperti di atas, subject plus has plus have plus been plus verb 3. Jadi langsung saja kita ke this verb. Oke, jadi jawabannya adalah this fur coat has been bought by somebody. Okay, for number 6 is same with number 5, present perfect ya. Maka subjeknya adalah umbrella, this umbrella. Oke, jadi jawabannya adalah this umbrella has been left by somebody behind.
And then number 7 sama juga present perfect tense, maka jawabannya the robbers haven't been caught by them yet. Yet-nya artinya belum ya. Nah, untuk nomor 8 ini adalah simple present ya, simple present, maka rumusnya adalah subject plus is MR plus verb 3 plus object. Oke, jadi jawabannya Ice tea isn't drunk by them in the England. Kenapa tubinya is? Karena ice tea ini satu, kita anggap dia singular, dan ini verb 3 dari drink, drink, drunk, inilah verb 3-nya. Next for number 9, this is simple present ya, subjeknya menjadi all out of office. Nah, karena ini kita anggap singular, maka dia tubinya is, diikuti verb 3 is eaten by them. Nah, untuk nomor 10 ini juga simple present, subjeknya tea with meal bla 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 by them at least 5 times a day. Nah, ini adalah tea dan a, maka ini kita anggap ini 2 ya, 2, maka to be-nya adalah ini kita anggap 1 ya, TN begini 11, jadi kita anggap dia itu 1, maka to be-nya is dan verb 3, maka dia is drunk. Drunk itu verb 3 ya, is drunk. And then for number 11, the kid has broken the window, maka subjeknya jadi the window by kid. Nah, has broken adalah present perfect, maka kita tambahkan has di sini been, dan ini tetap verb 3. Maka jawabannya adalah the window has been broken by the kid. Nah, untuk nomor 12 ini subjeknya jadi the room bla 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 everyday. Ini adalah everyday berarti simple present, maka ini to be is MR dan plus verb 3 ya. Kalau the room itu to be nya is. The room is cleaned. Clean itu verb 3 ya, dari my mother every day. Next for number 11, the car bla bla my uncle some yesterday. Nah, yesterday ini adalah simple past, maka to be nya was atau were. Oke. Jadinya the car was fixed. Fixed ini verb 3 ya. Ini adalah irregular verb, jadi nggak berubah. My uncle Sam yesterday. For number 14, an English course bla bla bla, and they has taken. Has taken adalah present perfect, maka rumusnya menjadi has been. Oke, jadi in English has been taken by an. Diskusinya telah diambil oleh an ya. Nah, yang untuk yang nomor 15 sama terakhir, ini adalah present continuous yang ditandai dengan kata now dan verb ing. Verb ing ini using ya, jadi di sini juga harus dia verb ing. Nah, gimana rumusnya? Adalah the computer ini jamak, maka to be-nya adalah are. Oke, jadi di dalam present continuous tense itu kan rumusnya dia harus verb ing. Ini kita anggap sebagai verb-nya, to be-nya nih verb ing, to be dan verb ing. The computer are being used. Use ini verb 3, karena ini passive voice, dia harus menggunakan verb 3, maka jawabannya komputer itu sedang dipakai oleh murid-murid sekarang. Oke, that's all. Thank you. Semoga bisa membantu kalian.